A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Bagaimana kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Nah, saudaraku, saya mulai mengajak saudaraku untuk mengikuti ceramah. Ceramah dari para ustadz-ustadz, khususnya dari Ustadz Wahabi Salafi, untuk kita mengetahui dia ustadz tersebut memahami agama atau tidak, yang disampaikannya benar atau tidak. Jadi kita tidak tersesat dalam perjalanan dan tidak juga masuk ke dalam jurang. Jangan lupa membawa, iya betul, jangan lupa membawa lampu yang bercahaya untuk menerangi jalan kita supaya jangan tersesat dan masuk ke dalam jurang. Nah, inilah cuplikan videonya. Kalau Ahlussunnah enggak. Kalau dalil bertabrakan dengan akal, yang harus dikritik akalnya, bukan dalilnya. Selama dalilnya sahih, ini wahyu, nggak mungkin salah. Yang salah pasti akalnya. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, setelah kita lihat cuplikan video tersebut, jadi Ustadz itu mengatakan bahwa dalil yang bertabrakan dengan akal, maka yang diperbaiki akalnya. Jadi yang diperbaiki itu akalnya kalau hadisnya sahih. Jadi dalil yang sahih kalau bertabrakan dengan akal, maka yang harus diperbaiki akal. Apakah benar demikian? Yuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama. Jadi yang pertama-tama kita itu, jadi acuan kita itu ada Al-Quran. Itu acuan kita yang pertama kali, itu ada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman di dalam surah Muhammad, apakah kalian tidak memikirkan dan merenungkan isi Al-Quran, atau hati mereka terkunci? Di sini perintah Allah itu adalah kita berpikir dan merenungkan atau menghayati isi Al-Quran. Kalau kita tidak berpikir, tidak merenungkan, Allah bertanya lagi, apakah hati mereka sudah terkunci? Nah, berarti di sini Allah memerintahkan kita itu untuk memahami isi Al-Quran itu dengan akal. Akal itu apa gunanya? Untuk berpikir. Jadi dengan akal kita bisa berpikir. Nah, jadi di sini bersin pula aku, subhanallah. Jadi di sini satu poin, ustadz tersebut sudah tidak taat lagi kepada perintah Allah untuk menggunakan pikiran daripada dalil. Karena di dalam Al-Quran Allah memerintahkan itu adalah dengan cara berpikir. Bukan Allah perintahkan untuk memahami isi Al-Quran itu dengan menggunakan dalil. Tidak ada satu pun di dalam surah Al-Quran, walaupun saya ini orangnya tidak hafal Al-Quran, ya kan? Tapi saya yakin dan hakul yakin, di dalam firman-firman Allah untuk memahami isi Al-Quran, tidak satu pun Allah memerintahkan menggunakan dalil. Allah selalu memerintahkan menggunakan pikiran. Nah, sebentar Ustadz tadi adalah
Kalau dalil itu sahih, bertabrakan dengan akal, maka yang harus diperbaiki itu adalah akalnya. Berarti dia sudah tidak taat lagi kepada perintah Allah, supaya menggunakan akal, pikiran, karena akal itu kedudukannya lebih tinggi daripada dalil. Nah, jadi kita terjun lagi dengan menggunakan dalil yang kedua, yaitu hadis. Nah, kita menggunakan lagi hadis. Dari mana kita tahu bahwa hadis itu sahih, dhaif, hasan, atau maudhu? Dari mana kita ini tahu? Karena ulama-ulama kita terdahulu itu menjumpai banyak hadis-hadis. Nah, di antara banyaknya hadis ini ada juga hadis-hadis yang palsu. Sehingga ulama-ulama kita terdahulu menggunakan ilmunya yang sudah dipelajari dari gurunya untuk memilah-milah hadis tersebut. Sehingga hadis dibagi oleh ulama menjadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Jadi hadis ini dibagi menjadi 4. Hadis sahih, hadis hasan, dhaif, dan maudhu. Ini hasil daripada berpikir. Hasil daripada berpikir. Sehingga mengetahuilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang maudhu. Berdasarkan pikiran. Berarti pikiran, akal lebih tinggi daripada dalil. Sesuai dengan perintah Allah di surah Muhammad. Gunakanlah pikiran, berpikirlah, renungkanlah, hayatilah isi Al-Quran. Isi Al-Quran ini dijabarkan oleh Nabi kita dengan perkataannya. Itu yang disebut dengan hadis yang dikatakan Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi akal, pikiran, kedudukannya lebih tinggi daripada dalil. Berarti yang dikatakan Ustadz ini salah, tidak memahami ajaran agama Islam, hanya menghafal, membaca, lalu menyampaikan tanpa sedikit pun adanya pemahaman. Nah, begitu saudaraku, untuk kita mengetahui yang disampaikan itu benar atau salah. Jadi jangan sampai kita hanya mengangguk-angguk, angguk, seperti burung balam. Akhirnya kita masuk ke perangkap jebakan burung balam, hingga kita tidak mendapatkan jalan yang lurus sesuai di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan jalan yang lurus, bukan jalan yang disesatkan Allah. Nah, jadi untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya tak lupa apabila ada saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.